meningkatkan meningkatnya pegawai yang keluar, meningkatnya pensiun yang baru, yang kemudian tidak lagi mau mengambil pensiunan bulanan, tapi mereka mengambil sekaligus. Dan ini akan berdampak lagi pada ras likuiditas dana pensiun, dan akan makin menekan ketercukupan dana pensiun. Kalau saat ini defisitnya 8,9, kalau ini dibiarkan mungkin akan tembus di atas 1 triliun. Nah, masa pensiun ya. Jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 11,6. Sekian kal 75% terima. 1,96. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji jika berkenaan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Nah, jadi di sini ada kenaikan gaji RI 500 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior pengalaman 32 tahun golongan 4E seperti saya ini. Ini enggak apa-apa kita ya, bukan soal gaji aman Pak ya. Iya, ini memang sudah ada tabelnya di sini, daftar gaji pokok, jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga itu, gaji pokoknya berdasarkan PP 44 itu sebesar R79. Ya. Lalu jika dinaikkan gajinya, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi lebih lima. Apakah perlu take home pakai? Saya sampaikan perlu, Pak. Nah, take home pakai gaji yang paling senior itu akhirnya plus 9 sekian menjadi 16,7 lebih. Inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior 0 tahun itu akhirnya terima take home pay nanti dari sebelumnya. 16 Bizwi Brownsman Sapamasachi Sesman Smin Beli berdasarkan PPP tahun 2000 ya. Dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji sebelumnya Taski. Saya start di 977 dengan masa pengabdian 30 tahun lebih, golongan 4 sudah paling senior lah. Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI melakukan rapat kerja nasional di Jakarta yang dibuka langsung oleh Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan atau Menko PMK sebagai utusan dari Presiden Prabowo Subianto. PPI memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara melalui pemberdayaan para pensiunan yang berasal dari berbagai bidang ASN dan menjadi wadah untuk memaksimalkan potensi para pensiunan agar tetap produktif. Presiden Prabowo Subianto melalui Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan bahwa para pensiunan memiliki peran strategis dalam mendukung kemajuan bangsa dan negara. Penegasan itu disampaikan Menko PMK Pratikno dalam pengarahan Rapat Kerja Nasional Rakernas Persatuan Pensiunan Indonesia atau PPI yang berlangsung pada 4-7 Desember 2024 di Jakarta dan dihadiri 150 perwakilan dari berbagai daerah. Ketua Umum PPI, Profesor Dr. Ermaya Surinata, menyatakan PPI memfasilitasi partisipasi aktif para pensiunan melalui berbagai program yang selaras dengan Astacita. Rakernas Nasi membawa harapan besar kepada pemerintah agar mendapat perhatian, terutama masalah kesejahteraan dan pelayanan kesehatan. Dan hasil daripada Rakernas ini, pertama adalah untuk melakukan suatu perubahan paradigma tentang sistem pelayanan yang sekarang sudah menggunakan sistem digital. Nah, tentu yang kedua adalah kaitannya dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan oleh para pensiunan. Kemudian, sekarang dilakukan oleh generasi-generasi yang sekarang. Ini harapan besarnya adalah memberikan pelayanan yang lebih singkat, lebih cepat, sehingga nantinya masyarakat merasa dilayani dengan cepat dan baik tanpa ada pungutan-pungutan. Harapan besarnya adalah mereka yang sudah pensiun ini pengabdiannya tidak pernah berhenti. Tapi tolonglah diperhatikan dalam hal pelayanan kesehatan. Misalnya BPJS-nya karena sudah pensiunan dianggap wah itu belakangan aja karena itu sudah dianggap sudah dibayarin. Gak demikian, harusnya diprioritaskan. Kenapa? Karena usia di atas 60 semua rata-rata ya. Yang kedua adalah juga fasilitas bagi daerah-daerah untuk memberikan infrastruktur tentang fasilitas bagi lanjut usia.
Ini bagian daripada usaha kita memberikan pelayanan kepada para pensiunan. Kemudian juga tentu ya kalau pegawai negeri TNI, Polri, semua naik juga. Pensiunan juga bagi pensiunan TNI, pensiunan Polri, pensiunan ASN, pensiunan BUMN ya harusnya juga dinaikkan. Nah, supaya mengikuti perkembangan ekonomi, PPI berdiri sejak 17 Maret 2022 yang merupakan wadah para pensiunan dari berbagai latar belakang. Saat ini PPI memiliki 15 Dewan Pengurus Wilayah. Dari Jakarta, tim TIF 1 mengabarkan. Pak, Fakultas Kedokteran, di mana-mana terdiri dari anak-anak yang paling pintar di Republik ini. Dan banyak di antara mereka yang akhirnya jadi pemimpin pejuang di lapangan. Angkatan 45 banyak sekali dokter yang memimpin bahkan yang menjadi jenderal, dokter-dokter medis, medical doctor. Kita mengenang Profesor Jenderal Imbi Sutowo. Kita mengenang Jenderal Eri Sudewo, Rektor Airlangga. Kemudian Jenderal Syarif TP, Rektor UI. Kemudian Menteri Pendidikan mereka semua berjuang. Mahar Marjono juga sangat terkenal dan juga beliau Rektor UI dan sangat terkenal kalau mahasiswa UI nakal-nakal demo-demo lawan pemerintah. Tentara mau nangkap masuk ke kampus yang berdiri di pintu gerbang adalah Profesor Maharjono. Begitu tentara lihat Maharjono enggak berani masuk saking hormatnya sama beliau. Hebatnya waktu itu Profesor Marjonov dikenal sering kritik pemerintah, tapi at the same time beliau juga dokter pribadinya Pak Harto. Itulah seni ya zaman itu. Bagaimana bisa berperan saya sebagai tokoh intelektual, tapi saya sebagai dokter. Jadi saya ingat sekali tentang ini, makanya saya terkesan, dan saya hari ini sangat bangga. Saya tadi keliling, saya melihat rumah sakit ini, sekarang sudah secara fisik dan secara alat dan secara spesialis. Ahli-ahli, saya sudah melihat tidak kalah dengan rumah sakit yang terbaik di luar negeri. Saya kadang-kadang bangsa Indonesia ini mungkin sisa dari nggak tahu apa ya. Kita punya sifat mungkin rendah diri, kadang-kadang tidak menghargai prestasi bangsa kita sendiri. Hari ini saya bangga dengan prestasi saudara-saudara sekalian. Saya harus menyampaikan apresiasi kepada Menteri Kesehatan dan jajarannya, ya keberhasilan saudara-saudara untuk membangun fasilitas kesehatan yang bertaraf internasional. Kita masih menghadapi kendala bangsa kita sangat besar. Kekurangan dokter, kekurangan spesialis, kekurangan tenaga paramedis terjadi di seluruh dunia. Kita rebutan Eropa, Amerika, kekurangan dokter, kekurangan tenaga medis. Jadi kita harus bekerja keras. Kita harus menggunakan segala kemampuan kita untuk mencapai cita-cita kita, yaitu kesehatan yang terbaik, pelayanannya. Untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena kesehatan dan pendidikan adalah bagian dari kesejahteraan. Dan kesejahteraan adalah hak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang paling miskin dan paling tinggal yang paling terpencil, berhak mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik. Dan pendidikan dan kesehatan adalah wujud dari demokrasi yang sebenarnya. Negara yang berhasil dalam demokrasi, negara yang bisa memberi pendidikan terbaik dan pelayanan kesehatan yang terbaik. Pendidikan dan kesehatan adalah alat demokratisasi. Itu, saudara-saudara, mengapa pemerintah siapapun yang memerintah, siapapun wajib memperjuangkan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan yang terbaik, dan pendidikan yang terbaik, dan kesehatan terbaik hanya bisa diwujudkan kalau tidak ada korupsi, kalau tidak ada manipulasi, kalau tidak ada kebocoran. Setiap rupiah yang membeli alat-alat yang terbaik di dunia harus sampai ke rakyat, dan tidak boleh ada yang merasa di atas golongan lain. Saya terima kasih para dokter, para spesialis, para profesor. Pengabdianmu, jerih payahmu, kesetiaanmu kepada negara dan bangsa. Mungkin kalau kau diiming-iming untuk keluar negeri, mungkin Anda juga bisa dapat gaji yang jauh lebih besar. Tapi saudara-saudara terus berbakti kepada negara kita atas nama negara dan bangsa. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Saya menginginkan karena saya dapat laporan kita kekurangan 70.000 dokter spesialis, 70.000. Kita harus segera mengejar itu. Hari ini saya dapat laporan kita menghasilkan dokter umum hanya 9.000 tahun. Sudah 12.000. 12.001 tahun. Dokter umum, dokter spesialis 2.700.
Jadi kalau kita mengharapkan mengisi 72.000 dokter spesialis, kita harus nunggu 35 tahun. 35 tahun baru terisi 70.000 yang sekarang sudah enggak ada. Jadi kita harus berupaya dengan langkah-langkah yang tidak bisa langkah normatif. Mengejar pembangunan Indonesia, mengejar kesejahteraan Indonesia, tidak bisa business as usual. Tidak bisa. We have to work harder. We have to do our best. Makanya saya ini sebetulnya ya ada kasihan juga sama menteri-menteri saya itu, karena di kabinet merah putih itu, kata mereka enggak ada hari merah di kalender kita. We work days a week, tapi saya akan beri saudara-saudara cukup waktu untuk istirahat. Karena yang kita butuh dari saudara adalah leadership, management, and the best decision. Best decision berarti saudara harus dalam keadaan segar. Kalau dokternya enggak segar, nanti operasinya enggak bagus. Jadi, dokter-dokter juga harus cukup istirahat. Saya titip sama saudara-saudara ya, ketua rumah sakit, dokter-dokternya harus diberi cukup istirahat saudara-saudara. Kita harus ngejar 70.000 dokter spesialis. Saya juga target dalam 4 tahun ini kita harus membangun 500 rumah sakit di setiap kabupaten yang kualitasnya sangat tinggi. Tadi dikatakan kalau kena stroke 3 jam, kalau dapat pelayanan 3 jam selamat, bisa aktif kembali lewat 5 jam. Terapinya lama bisa jadi beban bagi keluarga. Jadi, bagaimana caranya 500 menteri kesehatan, 500 rumah sakit berkualitas, bagus harus ada di semua kabupaten Indonesia. Bisa? Harus bisa. Pertama, will dulu harus di hati kita. Kalau kita punya niat, insya Allah kita akan mencapai itu. Ya, we have the resources, we have to manage our resources. Kita lihat, saudara-saudara sekalian, masalah bangsa Indonesia adalah kadang-kadang tadi itu masalah tidak percaya diri. Waktu saya canangkan makan bergizi untuk semua anak-anak kita, banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak setuju. Dan kalaupun setuju, mereka mengira ini akan mengambil waktu 10 tahun. Dan beberapa negara membutuhkan waktu 10 tahun. Tapi saya kemarin punya sesuatu kebanggaan. Saya bisa berdiri di depan wakil-wakil rakyat. Tanggal 15 Agustus, saya melaporkan makan bergizi, sekarang sudah sampai waktu itu, ke RI par 1.000 penerima manfaat, waktu tanggal 15 Agustus. Tadi malam saya dapat laporan sudah melewati 21 juta. Jadi saya monitor tiap hari ini berapa, di mana ada masalah. Jadi saudara-saudara, we can do it. Kita juga sudah buktikan ya, beliau sudah bangun 30 rumah sakit tahun ini, tahun depan 30 lagi. Di akhir tahun depan, kita akan bangun 66 rumah sakit. Dan rumah sakitnya harus di tempat yang terpencil, yang belum ada rumah sakit bagus di Tobelo, gitu kan. Anambas Talia Abu ya, saudara-saudara saya. Terima kasih tahun ini, kita juga akan buka 140 prodi, program studi, sampai di plans di Libim Prauju Fakultas Kedokteran, dan juga 175 prodi, ini adalah untuk spesialis, dan sisanya 23 adalah prodi subspesialis. Tahun ini kita tambah 114 prodi, dan saya ingin menambah fakultas kedokteran. Fakultas kedah jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan, dan kita akan tambah fakultas kedokteran lagi. Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru, insya Allah, untuk mengejar tadi 70. Non-colon spesialis dan dokter umum kekurangannya adalah 140.000. Kalau tidak ya kita tunggu 35 tahun, saudara-saudara. Terima kasih hari ini. Saya sangat bangga rumah sakit yang sangat canggih. Mampu sudah operasi tumor otak, mampu juga menghadapi Alzheimer, Parkinson's, mengatasi stroke dan terapi-terapi untuk stroke dengan alat-alat yang paling baik, alat-alat robot, dan alat-alat AI yang terbaik. Sekali lagi terima kasih. Ini bukti bahwa kita ingin kerja keras. Terima kasih Menteri Kesehatan, terima kasih Menteri Keuangan yang terus mendukung. Ya, kalau beliau enggak mendukung, enggak jadi. Terima kasih semua unsur dan juga terima kasih pihak luar negeri. Saya dapat beri laporan bahwa pemerintah Belanda juga membantu. Terima kasih dengan bantuan dari dari pemerintah Belanda atas dukungan untuk pembangunan Republik Indonesia. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan.
Kita yakin bahwa rumah sakit ini, pusat penelitian ini bisa menjadi Center of Excellence. Saya juga sangat bangga saya dapat laporan National Institute of Health dari Amerika Serikat juga punya perwakilan di rumah sakit ini. Mereka juga ikut dalam penelitian di sini. Jadi ini sesuatu yang kita patut kita bangga. Berarti kita mampu juga berbuat musik dengan tingkat dan standar yang terbaik di dunia. Terima kasih atas pertanyaan saudara. Terima kasih atas kehormatan saya diundang hari ini bisa melihat prestasi putra-putri bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Terima kasih. Ya, satu.